Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kembali dengan saya di channel Abo Story ini. Dan di video kali ini, kita akan masuk dalam pembahasan tentang khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Dan sepertinya kita kedepannya akan banyak membahas atau bercerita tentang beliau satu ini. Dan sekarang kita akan masuk dalam sejarah singkat Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam dan kisah beliau saat masuk Islam. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi yang bisa baca tulis. Beliau keturunan Quraisy dari keluarga kelas menengah. Meski Khattab, yaitu ayahnya Umar, orang terpandang tapi tidak kaya dan tak punya budak. Beliau lahir sekitar tahun 584 Masehi. Ada riwayat lain yang mengatakan tahun 586 dan 581 Masehi. Sebelum memeluk Islam pada tahun 616 Masehi, beliau dikenal sebagai peminum berat, teramat sering mabuk khamar dan berada di tempat hiburan. Di sisi lain, beliau adalah sosok pegulat hebat dan mahir serta gemar olahraga menunggang kuda. Umar saat masih muda sudah sangat disegani dalam pertandingan gulat di sekitar Pasar Ukas. Dan uniknya, walau senang bergulat, ternyata beliau adalah salah satu dari kalangan penduduk Mekah yang gemar mendengarkan penyair membacakan sajak-sajaknya. Seperti halnya ayahnya Khattab, Umar adalah seorang yang cerdas dan dihormati di kalangan masyarakatnya. Sejak dini, beliau termasuk istimewa di antara teman-teman sebaya. Tubuhnya pun juga beranjak tumbuh lebih tinggi dan kekar daripada orang seusianya. Tak hanya masalah kebaikan dari ayahnya yang diwarisi, sejak kecil Umar berwatak tegas, tanpa basa-basi dan juga jarang tersenyum. Itu juga diwarisi oleh bapaknya. Selain itu, beliau dikenal sebagai orang yang tidak pandai berdagang. Wajarlah bila beliau tetap hidup pas-pasan. Kesederhanaan Umar terjadi salah satunya karena lebih mengutamakan mengasah pemikirannya daripada untuk urusan duit. Beliau lebih banyak membaca dan memperluas pengetahuan. Itulah yang membuat beliau bertambah ilmu tapi tidak bertambah hartanya. Adapun dari segi pemikiran dan keyakinan sebelum masuk Islam, Umar sangat fanatik terhadap agama nenek moyangnya. Tak heran ketika Islam mulai bersemi di tanah Mekah, ia salah satu orang yang paling membenci Islam. Bahkan saking bencinya tak segan untuk berbuat aniaya. Postur tubuh tinggi besar dan kaki panjang merupakan perawakan yang melekat pada sisi Umar. Ketika berjalan, langkahnya yang cepat dan lebar sangat sulit diikuti yang lain. Segala kelebihan dan kekurangan beliau sudah menjadi kebiasaan sedari muda. Kenyataan ini jauh berbeda dengan tiga khulafaur rasyidin lainnya, di mana Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abu Quhafah, ada juga Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum mendapat hidayah Islam, hidupnya terjaga dari kemusyrikan. Mereka semua tak pernah menyembah berhala. Dulu Umar bin Khattab termasuk orang yang menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam buku kisah hidup Umar bin Khattab oleh Mustafa Murad. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan misi kenabiannya, Umar saat itu tengah berusia 27 tahun. Sebagaimana para pembesar Quraisy lainnya, Umar menganggap seruan kenabian sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang. Pada suatu ketika, Umar berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah saat dalam perjalanan ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nu'aim yang melihat itu kerut dan muram di wajah Umar kemudian bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Umar?" "Aku mencari dan menginginkan Muhammad, laki yang mencerai-beraikan keturunan Quraisy yang meruntuhkan impian mereka, menghilangkan agama leluhur merana, menyerpahi tuhan-tuhan sesembahan mereka. Aku akan membunuh Muhammad," jawab Umar sangat geram. "Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Mereka masih ada di atas bumi ini. Lalu kau akan membunuh Muhammad, salah seorang cucu Bani Manaf itu. Tidakkah kau melihat sanak keluargamu sendiri? Dan kepada merekalah seharusnya kau tegakkan perkaramu itu." Mendengar hal itu pun, Umar lantas berkata, "Siapa kau maksud dari sanak keluargaku?" "Anak pamanmu, yaitu Sa'ad bin Zaid dari saudara kandungmu, Fatimah. Demi Allah, keduanya telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad. Temuilah keduanya," seru Nu'aim.
Umar sempat tak percaya mendengar sepupu dan adik kandungnya telah masuk Islam. Tanpa berpikir panjang, ia pulang dan mencari Fatimah. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Fatimah bersama Sa'ad dan Ka'bah bin Al-Ar tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Khabab sedang membacakan surah Taha di hadapan keduanya. Mengetahui Umar datang, Khabab lantas bersembunyi ke samping rumah. Fatimah pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di bawah pahanya. Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca Khabab lantas bertanya, "Suara apa yang baru saja aku dengar?" "Kami tidak mendengar apa-apa," jawab keduanya. "Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengarkan kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita." Umar lalu mendekati Sa'ad bin Zaid yang juga suami adiknya itu dan memukulnya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukuli adiknya sampai bersimpah darah. "Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wahai Umar. Lakukanlah saja apa yang kau mau, Islam tetaplah tidak pernah lepas dari hati kami," tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Ia kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya. Fatimah pun sempat menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya. Kemudian, Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fatimah berkata, "Saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu, dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan." Umar lantas mandi besar dan mengambil lembaran Al-Quran lalu membaca surah Taha, yang artinya, "Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku." Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Umar yang memang sudah paham dengan ilmu dalam sastra Arab ini. Mendengar perkataan Umar tersebut, Khabab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksudkan dalam doa Rasulullah. Kemarin aku mendengar Muhammad berdoa, 'Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki ini,' yaitu Al-Umar Al-Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab." Umar yang mendengar ucapan Khabab itu lantas bergegas ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam di hadapannya. Tak lupa ia mengambil pedangnya dan menyarungkannya. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah berada di rumah pengungsian Arkam, yaitu Baitul Al-Arkam, di Bukit Safa bersama Hamzah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya. Betapa terkejutnya Hamzah melihat dari celah pintu ada Umar yang sedang berdiri, yaitu menjinjing pedangnya. Hamzah lantas mengatakan kepada Rasulullah, "Izinkanlah dia masuk. Bila bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Bila bermaksud buruk, kita akan memenggalnya dengan pedangnya sendiri," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Hamzah kemudian membukakan pintu dan masuklah Umar dengan menyampaikan niatnya untuk memeluk agama Islam. "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, juga kepada Rasul-Nya, dan kepada ajaran yang ia bawa darinya," kata Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung bertakbir dan diikuti oleh para sahabat. Takbir tersebut menggetarkan rumah Arkam dan seluruh sahabat di rumah itu yang mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam, pada suatu hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Abdul Syukur Al-Azizi menceritakan dalam bukunya yang berjudul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab juga mulai ikut berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala setelah memeluk agama Islam. Namun, pada tahun-tahun awal dakwahnya belum efektif dan menuai banyak ancaman dari kaum kafir Quraisy. Meski demikian,
Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang mengguli prestasi Umar bin Khattab dalam mengislamkan orang-orang non-muslim kala itu. Nah, demikianlah video pertama ini mengenai Umar bin Khattab. Jangan lupa bagikan video ini. Kali ini kita akan mengisahkan deklarasi Al-Huda Al-Umariyah, yaitu komitmen Umar bin Khattab melindungi Kristen Yerusalem. Pada suatu hari di tahun 637 Masehi ataupun 16 Hijriah, Umar bin Khattab tersenyum sumringah. Auranya memancarkan ketenangan saat ia dan pasukannya berbaris rapi untuk memasuki kota Yerusalem. Saat itu, pasukannya berhasil menguasai negeri Elia yang selama 6 abad berada di bawah kuasa Kaisar Bizantium. Elia adalah wilayah yang sebagian besar penduduknya beragama Kristen Ortodoks. Sebagian besar penduduknya telah memeluk agama Kristen setelah Kaisar Konstantinus mengakui iman Kristennya pada tahun 312 Masehi. Konstantinus kemudian menyebarkan agama Kristen di seluruh kekaisaran dan menjadikannya sebagai agama resmi pada tahun 324 Masehi. Penaklukan itu ditandai dengan pengibaran bendera putih oleh para umat Kristen dengan cara yang santun. Penaklukan tersebut terjadi secara fair. Perang yang berkecamuk hanya antara laki-laki dewasa. Tidak ada anak-anak maupun wanita yang menjadi korban jiwa. Kota Yerusalem tunduk tanpa mengalami kehancuran yang signifikan. Hal ini sekaligus menegaskan kebijaksanaan Umar sebagai seorang khalifah dalam menjalankan pemerintahannya. Pasca tunduknya Elia pada kekhalifahan Islam, Patriark Sophronius, yaitu pemuka agama Kristen Ortodok Yerusalem pada saat itu, bersedia memberikan kunci kepada Khalifah Umar bin Khattab. Penyerahan kunci tersebut dilakukan sebagai upaya diplomasi, yang berarti tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Umar menerima kunci tersebut dengan rasa hormat yang begitu tinggi. Namun, tampaknya sang patriark menginginkan Khalifah Umar datang secara pribadi untuk menerima kunci-kunci Elia. Pertama, karena kesucian Elia bagi orang Kristen, sang patriark lebih memilih penyerahan dilakukan di hadapan kepala negara Muslim daripada seorang komandan lokal. Yang kedua, dia mungkin memiliki masalah lain yang ingin dinegosiasikan dengan Umar sebagai kepala negara baru di Elia, termasuk untuk jaminan keamanan rumah yang peribadatan Kristen dan kehidupan umat Kristen di sana untuk secara umum. Meskipun demikian, Khalifah Umar nampak memang akan menawarkan perjanjian damai. Fakta perdamaian ini terwujud dalam sebuah deklarasi bernama Al-Uda Al-Umuriyah atau jaminan keamanan khalifah atas warga Elia. Elia merupakan nama yang diberikan kaum Kristen Ortodok untuk wilayah Yerusalem saat itu yang dikuasai oleh mereka. Umar memerintahkan mereka untuk menghormati hak-hak setiap warga sipil yang mereka jumpai di sana. Maher Abu Munsar, yaitu dalam bukunya berjudul Islamic Jerusalem and Christian, menjelaskan bahwa gereja Qiyamah menjadi saksi perjumpaan Khalifah Umar dan Patriark untuk sama-sama menyepakati Al-Uda Al-Umuriyah sebagai pihak untuk penakluk. Umar sebenarnya bisa berbuat selayaknya seorang penguasa. Namun, sang khalifah lebih memilih untuk tetap menghargai dan menghormati pemuka agama Kristen Ortodok itu sebagai pihak setara derajat dengannya. Dan adapun salah satu poin perjanjian itu seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi yang berbunyi, Umar menulis kepada penduduk Baitul Maqdis ataupun Elia, "Saya menjamin bagi Anda keselamatan individu, properti keluarga, salib Anda, dan gereja Anda. Anda tidak akan dikenakan pajak di luar kemampuan Anda, dan siapapun yang memutuskan untuk mengikuti kaumnya, yaitu Kristen, maka ia akan dijamin keselamatannya, dan Anda membayar kharaj seperti kota-kota lain di Palestina." Perjanjian tersebut selesai berbarengan dengan masuknya waktu sholat. Khalifah lantas bertanya kepada Patriark, yaitu di mana ia bisa menunaikan untuk sholat. Patriark pun mempersilahkan Umar untuk sholat di gereja itu. Namun Umar menolak tawaran tersebut. Khalifah kemudian keluar dari gereja dan salat di anak tangga. Gereja Qiyamah merupakan tempat suci di Yerusalem bagi umat Kristen Ortodok. Menurut Umar, secara simbolis, yaitu bila salat itu dilaksanakan di dalamnya, pasukan Muslim dapat menafsirkan bahwa gereja Qiyamah boleh ditaklukkan sehingga diubah menjadi masjid. Penjelasan ini berubah anggukan takzim dari sang patriark.
Sebuah masjid kecil kemudian dibangun di titik anak tangga tempat Khalifah Umar melaksanakan sholat. Sebagai bentuk penghormatan, Khalifah menganjurkan agar azan tidak dikumandangkan di dalam masjid kecil itu, sebab dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas ibadah umat Kristen Ortodoks di gereja Qiyamah yang berada tak jauh darinya. Satu lagi yang perlu dicatat, yaitu bahwa Umar tidak menandatangani perjanjian antara dua pihak, tetapi memberi orang-orang Elia jaminan keamanan. Hal ini penting karena memberi jaminan dan meminta kesepakatan merupakan dua hal yang sangat amat berbeda. Dalam keadaan normal, perjanjian damai muncul sebagai hasil negosiasi antara dua orang pihak. Dalam hal ini, hanya satu pihak, yaitu kaum muslim yang menandatangani jaminan Umar. Orang-orang Kristen yang dipimpin oleh sang patriark tidak menandatangani dokumen ini. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan diberikan kepada mereka sebagai komitmen perdamaian dan bukan sebagai perjanjian. Komitmen ini merupakan manifestasi dari rahmatan lil alamin yang bisa kita ambil untuk kehidupan saat ini. Kita tidak perlu menunggu permintaan dari atau adanya persekusi terhadap umat non-Islam. Namun, kita justru yang harus memulai komitmen bahwa Islam adalah agama yang membawa damai dan melindungi sebuah makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia kisah pemuda ahli ibadah yang difitnah karena menolak cinta seorang perempuan di masa Umar bin Khattab. Cinta yang berlebihan jika tidak mendapatkan respon yang sepadan memang terkadang bisa membuat seseorang menebar banyak fitnahan. Bahkan, segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan orang tersayang. Itu semua karena diri manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya saat cinta sedang membara. Nah, ternyata kisah seperti ini pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Alkisah di kota Madinah ada seorang pemuda yang selalu salat berjamaah bersama Umar bin Khattab. Bila pemuda tersebut tidak hadir, Umar pasti menanyakannya. Keistiqomahan dari sifat rajin beribadah yang ada di dalam diri pemuda tersebut pun menarik hati seorang gadis Madinah. Gadis itu pun jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Dam al-Hawa, gadis itu kemudian menceritakannya kepada salah seorang sahabatnya yang usianya sudah senja. Kepadanya, gadis itu pun berkata, "Bisakah kamu membantuku supaya pemuda itu bisa masuk ke rumahmu?" Wanita tua itu pun menyanggupinya. Lalu ia duduk di sebuah jalan yang biasa dilalui si pemuda itu. Ketika si pemuda lewat, wanita tua itu berkata, "Nak, usiaku sudah tua, aku memiliki kambing, tapi aku tidak kuat memerah susunya. Jika kamu tidak keberatan, bantulah aku untuk memerah susunya." Tanpa ragu, pemuda itu pun masuk ke rumah wanita tua tersebut. Sesampainya di dalam, ternyata ia tidak melihat kambing yang mau diperah susunya. Wanita tua itu pun kemudian berkata, "Masuklah dulu, nanti kambingnya akan kubawakan ke sini." Setelah masuk ke dalam rumah, ternyata dari bilik pintu yang ada adalah seorang gadis cantik. Gadis itu pun dengan cepat mengunci pintu rumah itu. Namun, untuk menghindari fitnah, si pemuda langsung menuju tempat sholat yang ada di sudut ruangan. Dia duduk sambil menunggu datangnya kambing. Namun, tiba-tiba si gadis cantik mendekatkan kepadanya dan merayunya. Tetapi, pemuda itu menolaknya sambil berkata, "Takutlah kepada Allah, wahai gadis." Mendengar perkataan si pemuda, gadis tersebut ternyata tetap tidak beranjak dari tempatnya. Dia tetap ingin berdekatan dengan pemuda itu. Namun setelah berbagai cara dilakukan, dia tidak berhasil merayunya. Maka si gadis pun langsung berteriak sekeras-kerasnya. Orang-orang yang mendengar teriakan tersebut pun langsung menerobos masuk untuk melihat apa yang terjadi dalam rumah tersebut. Ketika orang-orang sudah berdatangan, gadis tersebut kemudian berkata, "Pemuda ini mau memperkosaku." Karena terpengaruh oleh fitnah si gadis, orang-orang pun memukuli pemuda itu hingga babak belur. Bahkan si pemuda diikat hendak dilaporkan kepada Khalifah Umar. Saat Umar hendak menunaikan salat subuh, dia memperhatikan seluruh isi masjid. Ternyata si pemuda yang biasanya rajin berjamaah tidak hadir untuk sholat berjamaah.
Dalam keadaan bertanya-tanya, tiba-tiba para penduduk masuk ke dalam masjid dengan membawa pemuda yang sedang dicari Umar. Pemuda tersebut dibawa dengan keadaan tangan yang terikat. Melihat hal tersebut, Umar pun berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau ubah sangkaan baikku terhadap pemuda itu." Seketika itu, juga Umar langsung bertanya kepada orang-orang, "Ada apa ini?" Di tengah malam yang gelap gulita, kami mendengar ada suara seorang gadis berteriak meminta tolong. Kami langsung mendatanginya dan ternyata pemuda itu ada di situ. Menurut pengakuan si wanita, pemuda ini hendak memperkosakannya. Mendengar laporan itu, kami pun memukulinya dan mengikatnya untuk dilaporkan kepadamu, wahai khalifah. Umar lalu berkata kepada si pemuda, "Jujurlah kamu kepadaku." Si pemuda kemudian menceritakan kisah sebenarnya beserta wanita tua yang telah meminta tolong untuk diperaskan susu kambingnya. Mendengarkan cerita pemuda tersebut, Umar pun bertanya, "Apakah kamu mengenal wanita tua itu?" Si pemuda pun menjawab, "Aku tidak pernah melihatnya sebelum ini." Umar kemudian memerintahkan supaya semua wanita tua di kampung itu untuk dikumpulkan. Satu persatu wajah para wanita tua itu diperhatikan. Tetapi tidak ada satupun yang dimaksudkan oleh si pemuda. Tiba-tiba lewatlah di hadapan mereka seorang wanita tua yang sebelumnya tidak ikut berkumpul. Melihat wanita tua itu, si pemuda langsung menunjuk sambil berkata, "Wanita tua itu yang minta tolong kepadaku, wahai Amirul Mukminin." Umar kemudian berkata kepada wanita itu dengan nada yang mengancam, "Jujurlah kepadaku, ceritakan apa yang terjadi sebenarnya." Wanita tua itu pun kemudian menceritakan kronologi kisah yang sebenarnya. Dan ternyata sesuai dengan pengakuan si pemuda. Setelah mendengar kisah si wanita tua, Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah seorang dari kami memiliki sifat seperti Nabi Yusuf." Cinta yang berlebihan jika mendapatkan respon yang sepadan memang terkadang bisa membuat seseorang menebar banyak fitnahan. Bahkan, segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan orang tersayang. Itu semua karena diri manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya saat cinta sedang membara. Meskipun dikaruni wajah rupawan dan disukai banyak orang, tetaplah rendah hati dan jangan sombong. Sebab keindahan yang kita miliki adalah ujian yang perlu dilalui dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan keindahan fisik yang dimiliki. Biasanya seseorang akan mudah tergoda dan kesulitan menahan hawa nafsunya. Oleh sebab itulah kisah di atas memberikan pelajaran bagi kita semua, bahwa janganlah menjadi orang yang sombong dan tetap mentaati perintah Allah saat kita sedang disukai banyak orang sekalipun. Sebab hal buruk bisa terjadi kapan saja dan berasal dari mana saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan ketika pendapat Umar bin Khattab dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Saat penaklukan Persia dan Irak, yaitu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, muncul peraturan unik dari Khalifah Islam kedua pada saat itu. Perlu diketahui, aturan dasar tanah rampasan perang dalam tuntunan syariat adalah dibagikan kepada seluruh pasukan penakluk. Namun, di luar dugaan, sahabat Umar memilih jalan lain, yakni memilih makna batin wahyu yang bagi sebagian orang akan tampak bertentangan dengan penampakan luar teks Al-Quran dan hadis. Padahal Allah berfirman pada surat Al-Anfal ayat 41 bahwa 1/5 harta rampasan perang untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun 4/5 dari ganimah itu dibagikan kepada mereka yang ikut bertempur. Kebijakan Umar ini dalam satu riwayat pernah ditantang oleh para sahabat lain, terutama Bilal bin Rabah. Akan tetapi Umar tetap bersikukuh keras pada kebijakannya. Protes sahabat lain sangat wajar karena pada perang Khaybar, Rasul sendiri membagikan tanah Khaybar kepada pasukan. Bahkan pada saat itu Umar sendiri bagian dari sahabat yang mendapatkan jatah itu. Sehingga dalam kebijakan ini Umar tampak menentang Al-Quran sekaligus hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kebijakan Umar tentang tanah Persia dan Irak, daripada membagikan tanah hanya kepada pasukan, dia lebih memilih mempertahankan tanah tersebut apa adanya di tangan penduduk setempat.
Kemudian, Umar menetapkan pajak pada setiap hasil bumi, yaitu hasil bumi tanah tersebut dan dikirim ke kas negara ataupun Baitul Mal. Hal ini Umar anggap lebih maslahat, karena tanah digarap oleh penduduk setempat yang sudah berada terbiasa menanam di sana. Lebih dari itu, tanah subur tersebut menjadi tidak hanya milik kelas kesatria, melainkan menjadi milik umat muslim seluruhnya. Kebijakan Umar tadi bukan karena Umar meninggalkan pesan Al-Quran dan Al-Hadis. Justru karena saking Umar konsisten pada pesan kemaslahatan Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi soal ganimah tidak lain diperuntukkan bagi kemaslahatan semua orang pada kala itu. Tatkala zaman berubah, boleh jadi bentuk kemaslahatan juga akan berbeda. Bahkan jauh berbeda dibanding saat pertama kali wahyu turun seperti yang dialami Umar. Umar memang salah seorang sahabat Nabi yang mampu menangkap hakikat inti pesan Al-Quran dan hadis, yaitu Umar bin Khattab. Banyak riwayat memotret kepekaan intelektual Umar ketika berhadapan dengan ayat Al-Quran. Misalnya, Ibnu Jarir At-Tabari yaitu menceritakan momen di mana ayat ketiga surat Al-Maidah turun. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Itu surat Al-Maidah ayat ketiga. Sebagian sahabat merasa bahagia dengan turunnya ayat tersebut, sementara Umar malah menangis. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa Umar engkau menangis? Jawaban Umar sangat amat sederhana. Maksud Umar adalah ketika syariat sempurna, tugas Nabi di dunia ini otomatis telah purna. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lama lagi wafat, meninggalkan umatnya selama-lamanya di dunia ini. Ini menunjukkan betapa Umar sangat memahami makna terdalam dari ayat Al-Quran. Lebih jauh, keistimewaan lain Umar adalah persetujuan wahyu Al-Quran terhadap ide yang ia tawarkan. Setidaknya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ada 3 peristiwa di mana wahyu menyetujui pandangan Umar itu. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 hal, yaitu tentang makam Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Hadis riwayat Muslim nomor 4412. Hadis ini memberikan informasi seakan Umar memahami jalan pikiran Tuhan, seolah jika Umar sudah berpendapat, Tuhan pun mengiyakan saja. Tidak berhenti di situ juga, pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tampak kepemimpinan umat Islam dipercayakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan sebagai momentum turning point, tidak balik peradaban. Islam menyebar keluar jazirah Arab tidak lepas dari jasa seorang Umar bin Khattab. Berbagai penaklukan umat Islam terjadi di bawah kepemimpinannya, termasuk penaklukan kerajaan Persia. Peristiwa yang sama sekali tidak terbayangkan pada saat itu, mengingat Persia merupakan negara adidaya pada masanya. Dari kisah Umar ini, sepertinya umat Islam perlu memahami meski Al-Quran dan hadis salih likulli zamani wal makan. Kesesuaian itu perlu ditelaah, dirasa, digali dan dipikirkan kembali. Jangan sampai kita terbuai pada jargon itu, lalu mengakibatkan pada kemalasan berpikir, menelaah, merasa bagaimana menyelaraskan makna terdalam Al-Quran dengan kemaslahatan umat dan kemajuan zaman. Kitab suci Al-Quran turun berkisar 14 abad lalu, diidamkan sebagai pedoman hidup muslim lintas ruang dan waktu. Namun, menjadi masalah ketika manusia dihadapkan pada kenyataan wahyu berhenti turun sejak wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sementara, peradaban manusia terus bergerak, yaitu zaman pun terus berubah. Ibnu Rushdi, salah seorang filsuf agung yang pernah dimiliki peradaban manusia, pernah berujar dalam karyanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kurang lebih, peradaban manusia akan senantiasa berkembang, tidak akan pernah berhenti. Sementara nas-nas Al-Quran dan hadis, perbuatan serta persetujuan Nabi telah berhenti. Rasanya mustahil jika menghadapkan perkara yang terus berkembang pada perkara yang telah berhenti.
Sekilas akan tampak pernyataan dari Ibnu Rushdi ini cukup sangat amat kontroversial, seolah Ibnu Rushdi berkata Al-Quran dan hadis telah berhenti dan tidak akan mampu untuk mengakomodir kemajuan peradaban manusia. Kiranya, bukan ini yang dimaksud oleh Ibnu Rushdi. Justru, dengan pendapatnya ini, Ibnu Rushdi mengajak kepada para pembelajar yaitu menafsir ulang pesan serta hakikat inti Al-Quran dan hadis agar senantiasa dan beriringan dengan kemajuan zaman. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel About Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan pidato pelantikan Umar bin Khattab yang begitu menggetarkan. Usai pemakaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengebutkan tangannya dari debu kuburan. Muhammad Hussein Haikal di dalam bukunya berjudul Umar bin Khattab menjelaskan, Abu Bakar dimakamkan di rumah Aisyah setelah malam turun, yaitu dalam lubang tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Tak ada siapapun di pemakaman itu selain mereka yang menyelenggarakan. Putrinya yaitu Aisyah Ummul Mukminin, ada juga Ali bin Abi Thalib dan Umar menyampaikan ideologi ataupun pujian duka begitu berita kematian Abu Bakar diumumkan setelah matahari terbenam. Umar sudah menyelesaikan tugasnya yang terakhir terhadap khalifah pertama. Ia pun keluar dari liang lahat di rumah Aisyah itu. Dan setelah memberi salam kepada sahabat-sahabatnya, ia kembali pulang ke rumahnya lewat tengah malam. Ia masuk ke tempat tidur dengan pikiran apa yang hendak dilakukannya esok hari. Pagi-pagi keesokan harinya umat akan membaiatnya untuk tugas mengurus mereka. Ia akan menghadapi mereka yang menyetujui pencalonannya karena terpaksa. Lalu menghadapi situasi perang yang amat pelik di Irak dan Syam. Sementara itu, di Irak dan Syam, pada kala itu posisi pasukan muslim di Irak dan Syam sangat sulit. Kekuatan pasukan muslimin di Syam sudah tak berdaya berhadapan dengan pasukan Romawi. Khalifah Abu Bakar ingin menyelamatkannya dengan mengirimkan Khalid bin Walid bersama sejumlah personil dari pasukan Irak. Namun, sampai Khalifah wafat belum ada berita yang memberi harapan kemenangan. Setidak-tidaknya, berita tentang keadaan mereka saja tidak ada. Keberangkatan Khalid dan pasukannya sebagian ke Syam justru menjadikan pasukan muslimin di Irak semakin melemah. Al-Musanna bin Harisah Asy-Syaibani dengan segala kemahiran dan kemampuannya tak dapat mempertahankan apa yang sudah diperoleh muslimin dari daerah Sawat Irak. Malah ia kembali ke Hirah dan bertahan di sana. Memang ia dan pasukannya sudah dapat mengalahkan pasukan Persia yang dikirimkan oleh Syahrian, anak Ardasyir, dan dipimpin oleh Orzmid Jadweh di rentuhan Babel sehingga mereka terus siap untuk kalah. Tetapi sesudah kemenangannya ini, Musanna hanya bertahan di posisinya semula. Karena khawatir akan disergap musuh, dengan keyakinan bahwa kendati ia dapat mengadakan perlawanan tetapi tak akan dapat maju. Bahkan perlawanannya itu pun sudah sangat sulit jika keadaan istana Persia sudah kembali tenang dan tidak lagi bergejolak. Al-Musanna telah menulis surat kepada Abu Bakar untuk meminta izin akan bantuan kaum pembangkang ataupun kaum riddah yang sudah jelas-jelas bertobat. Tetapi kala itu Abu Bakar menolak. Sesudah lama menunggu jawaban khalifah, ia menunjuk Bashir bin Al-Khasasiyah menggantikannya di Irak. Dia sendiri berangkat ke Madinah untuk melaporkan keadaannya secara lebih terinci. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, tanggung jawab semua itu ada di pundak Umar bin Khattab. Haikal menceritakan soal inilah dan segala yang berhubungan dengan ini yang menggoda pikiran Umar bin Khattab malam itu. Dia meminta permohonan kepada Allah agar diberi jalan keluar dan menunjukinya jalan kebenaran. Khalifah Abu Bakar mengajukan Umar sebagai penggantinya karena ia percaya dari kalangan muslimin Umarlah yang paling mampu meneruskan kebijakan politiknya. Di sisi lain, sama sekali tak pernah terpikir oleh Musanna akan menarik pasukannya di Irak. Dia yang dulu mendorong Abu Bakar supaya menyerangnya. Dia pula yang mendahului Khalid dan yang lain ke sana. Tidak mudah bagi dia untuk menarik diri dari suatu negeri yang dia sendiri memimpin penyerangannya. Dan akan keluar dari sana padahal ia yakin benar akan kemampuannya dapat membebaskan daerah tersebut.
Musanna meyakini kalau Khalifah Umar memasoknya dengan kaum murtad yang sudah bertobat. Niscaya, kemenangan akan membawanya sampai ke tahta Persia. Adapun pidato pertama yang disampaikan Umar pada hari itu. Pada malam itu, Umar cukup lelah memikirkan semua ini. Paginya, ia menemui orang-orang di masjid. Mereka menyebutnya yang sudah siap akan membaiatnya. Kesiapan itulah yang membuat gejolak hatinya terasa lebih tentram. Waktu zuhur pun sudah tiba, dan orang sudah berdatangan akan melaksanakan sholat. Umar menaiki mimbar, tangga demi tangga yang biasa dipakai oleh Khalifah Abu Bakar. Sesudah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi, dan setelah menyebut tentang Abu Bakar serta jasanya, ia pun berkata, "Saudara-saudara saya hanyalah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini." Haikal pun menulis, Umar bin Khattab mengucapkan kata-kata itu dengan rasa haru, dengan rendah hati dan sangat berhati-hati, yang dinilai orang sebagai pertanda tepatnya firasat Abu Bakar dengan pandangan yang jauh dalam mencalonkan penggantinya. Mereka memuji sikap Umar itu, lebih-lebih setelah mereka melihatnya mengadah ke atas langit sambil berkata, "Allahumma ya Allah, aku ini sungguh sangat keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, saya sangat lemah, maka berikanlah saya kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, jadikanlah aku orang dermawan dan bermurah hati." Umar berhenti sejenak, menunggu orang lebih tenang lagi. Kemudian ia berucap lagi, "Allah telah menguji kalian dengan saya, dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggalan sahabatku, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan yang kalian harus saya hadapi, lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya. Dan tak ada yang tak hadir di sini, lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka." Selesai berpidato, Umar pun turun dari mimbar lalu mengimami sholat. Selesai sholat, ia menoleh kepada mereka dan mengumumkan pelaksanaan keberangkatan ke Irak dengan Musanna. Disebutkan juga wasiat Khalifah Abu Bakar mengenai hal ini. Mendengar suruhan Khalifah, mereka berpandang-pandang satu sama lain, tetapi tak ada yang menyambut seruan itu. Seolah mereka teringat apa yang telah menimpa saudara-saudara mereka di Syam. Mereka tak ingin yang demikian akan terulang lagi menimpa mereka. Bukankah Abu Bakar sudah mengajak mereka untuk menyerbu Syam? Tetapi mereka masih saja maju mundur. Lalu ketika itu Umar berteriak kepada mereka, "Kaum muslimin sekalian, mengapa kalian tidak menjawab seruan Khalifah yang mengajak kalian untuk hal-hal yang akan menghidupkan iman kalian?" Kemudian baru mereka mau memenuhi seruan itu. Dan mereka pun berangkat untuk menghadapi Heraklius dan pasukannya. Termasuk di antara mereka ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan beberapa orang sahabat lainnya. Diikuti oleh para amir dan para pahlawan dari segenap penjuru Jazirah Arab. Dalam berhadapan dengan pihak Romawi, mereka tak dapat mengalahkan. Juga Khalid bin Walid setelah membuat pihak Persia porak-poranda dengan serangkaian kemenangannya di Irak, telah diperbantukan kepada mereka. Akankah lebih baikkah nasib mereka jika seruan Umar itu mereka penuhi dengan mereka berangkat bersama Musanna? Musanna bin Harithah memang seorang jenderal besar yang tidak disangsikan lagi, tetapi dia bukan dari Quraisy dan tidak pula termasuk sahabat Rasulullah. Dia dari kabilah Banu Bakar bin Wa'il. Di samping itu, tatkala Khalid meninggalkan Irak ke Syam, Musanna menarik pasukannya dari pinggiran Irak ke Hira. Kemudian datang ke Madinah meminta bala untuk bantuan dari Khalifah. Ini menunjukkan bahwa posisinya terhadap Persia tak dapat disalahkan. Sebab nama Persia bagi orang Arab ketika itu sangatlah mengerikan. Ada sebagian yang menduga bahwa Khalid dapat mengalahkan Persia karena pada mulanya mereka menganggap Khalid itu enteng.
sehingga tidak menghadapinya dengan kekuatan yang akan dapat memukulnya untuk mundur. Kalau memang sudah demikian kenyataannya, untuk apa mereka berperang yang mungkin hanya akan membawa bencana kepada mereka? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel About Story. Dulu, sebelum Islam datang di Mesir, ada tradisi yang menumbalkan gadis untuk dibuang ke dalam sungai Nil, yaitu bertepatan pada bulan Bunnah, bulannya Mesir, untuk merayakan sungai Nil agar mengalir terus dan diberikan keberkahan selalu. Pada saat Rasulullah berdakwah di sana, tradisi itu sudah sempat hilang. Dan pada saat itu, sepeninggalan Rasul, yaitu pada kekhalifahan Umar bin Khattab, sungai Nil mengering, airnya bahkan sudah tak mengalir lagi. Karena khawatir penduduk Mesir berinisiatif untuk mengembalikan tradisi lama, dan mereka berbondong-bondong menemui Amr bin Al-Ash yang pada kala itu menjadi gubernur di kota Mesir. Wahai gubernur, seperti yang Anda telah ketahui, sekarang sungai Nil sudah mengering, tidak mengalir lagi. Kami khawatir kalau itu terus berlanjut. Lalu apa solusinya? Jawab sang gubernur. Kami ingin menghidupkan tradisi lama. Tradisi apa itu? Ujar sang gubernur. Lalu mereka menjelaskan, jika telah lewat 13 malam dari hitungan bulan Bunnah, maka kami akan meminta seseorang anak perempuan dari orang tuanya, dan kami buat mereka untuk rela menyerahkan putrinya. Dan kami akan menghiasi anak perawan itu dengan perhiasan yang mewah dan pakaian yang terbaik. Kemudian kami akan membuangnya ke dalam sungai Nil. Jelas saja, Amr bin Al-Ash pada kala itu yang menjabat sebagai gubernur menolak usulan penduduk Mesir tersebut. Dan pada akhirnya, Bunnah pun berlalu, digantikan dengan bulan selanjutnya. Tetapi sungai Nil tidak kunjung mengalir, membuat penduduk kembali resah. Dan lagi-lagi, mereka mendesak sang gubernur untuk menyetujui tradisi lama mereka itu. Karena kehabisan akal, sang gubernur pun mengirimkan surat dan memintai pendapat ke Khalifah Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab pun membalas surat dari Amru itu. Dan di dalam surat itu, ia berpesan, "Wahai gubernur Mesir, apa yang telah engkau lakukan itu benar dengan melarang mereka untuk melakukan tradisi lama. Itu sudah benar sekali. Nanti ketika kau telah menerima surat ini, bukalah. Di dalamnya itu ada kartu kecil dan buanglah kartu itu ke dalam sungai Nil." Ketika surat dari Umar pun tiba, Amru segera mengambil kartu tersebut dan membaca tulisan di atasnya, "Dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin, untuk sungai Nil dan penduduk kota Mesir. Amma ba'du, jika kau mengalir karena kehendakmu dan perkaramu, maka janganlah mengalir karena kami tak membutuhkanmu. Namun jika engkau mengalir karena perintah Allah yang Maha Esa dan Kuasa, kami memohon kepada Allah agar Dia membuatmu mengalir." Kemudian Amr pun melaksanakan perintah Umar untuk membuang surat itu ke dalam sungai Nil. Keesokan harinya, Allah membuat sungai Nil kembali mengalir, bahkan hingga setinggi 16 hasta. 16 hasta jika dikonversikan itu setinggi 7,2 meter. Masya Allah sekali, dan itu hanya terjadi dalam satu malam saja. Dan hingga pada saat ini, sungai Nil menjadi sungai yang tak pernah kering meskipun musim kemarau melanda. Bahkan penduduk Mesir juga telah berhasil meninggalkan tradisi itu sudah lama sekali. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kita berharap semoga tradisi kita yang berbau syirik di negeri kita cepatlah tergantikan dengan tradisi Islam murni dan lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab membeli seekor kuda pada seseorang yang berasal dari dusun. Setelah membayarnya, kuda tersebut dinaiki untuk pulang ke rumahnya. Namun, tidak lama kuda tersebut tampak cacat dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya lagi. Khalifah Umar pun kemudian kembali ke si penjual kuda dan berkata, "Kukembalikan kudamu karena dia cacat." Mendengar perkataan Khalifah Umar, si penjual pun membantah, "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Tadi aku menjualnya dalam keadaan baik." Khalifah kemudian berkata lagi,
Baiklah kalau begitu, kita cari seseorang yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Saya setuju, saya ingin Syuraih bin Haris Al-Kindi menjadi hakim bagi persoalan ini. Setuju, mari kita temui Syuraih, jawab Khalifah Umar. Kemudian, Amirul Mukminin dan penjual kuda itu menemui Syuraih. Khalifah pun mengadukan permasalahannya. Syuraih pun mendengarkan keterangan si penjual kuda. Setelah selesai, Syuraih menoleh ke Khalifah Umar dan berkata, "Apakah Anda mengambil kuda dalam keadaan yang baik?" "Benar," kata Umar. Syuraih pun kemudian berkata ke Khalifah Umar bin Khattab, "Ambillah yang telah Anda beli wahai Amirul Mukminin, atau kembalikanlah kuda tersebut seperti tatkala Anda membelinya." Mendengar jawaban tersebut, ada rasa takjub dari dalam diri Khalifah Umar. Kemudian Amirul Mukminin ini berkata, "Hanya beginikah pengadilan ini? Hanya dengan kalimat singkat dan hukum yang adil. Berangkatlah ke Kufah wahai Syuraih, karena aku mengangkatmu menjadi hakim di sana." Inilah kisah Khalifah Umar dengan penjual kuda dan juga hakim yang adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan kisah Umar bin Khattab yang pernah dimarahi oleh istrinya. Di dalam kehidupan berumah tangga, setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang harmonis. Keharmonisan itu akan terjadi jika antara suami dan istri mau saling memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan di antara masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersabar atas keburukan akhlak istrinya, maka Allah akan memberikannya pahala sama seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub atas kesabarannya menahan derita. Dan barang siapa yang bersabar atas keburukan suaminya, maka Allah akan memberikan pahala setara dengan yang diberikan kepada Asia, yaitu istri dari Fir'aun." Hadis riwayat Al-Nasai dan Ibnu Majah. Umar memberikan contoh terbaik tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik. Meski beliau dikenal sebagai orang yang keras, namun kepada istrinya beliau sangat lemah lembut dan tidak pernah berbuat kasar, apalagi membentaknya. Konon katanya, kepribadian Umar itu yang kasar diwarisi dari ayahnya, yaitu Al-Khattab yang juga berwatak keras dan kasar. Umar dibebani ayahnya untuk mengembalakan unta dan kambing dan akan dipukul jika Umar mengabaikan perintah ayahnya itu. Karena itulah beliau tumbuh menjadi orang yang sangat amat kasar. Meski demikian, kepada istrinya sifat kasar dan keras itu tidak pernah beliau perlihatkan. Demi untuk menjaga hati dan perasaan istrinya, yang punya jasa sabar dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kisah rumah tangga Umar ini menggambarkan betapa tinggi budi pekerti sang khalifah dalam menghormati istrinya. Di dalam Uqud Al-Lujain diceritakan bahwa pada suatu hari, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan bahwa sahabat yang dimaksud adalah Abu Zaral Al-Ghifari. Dia stres karena istrinya itu sering memarahinya. Ia punya niatan untuk menceraikan istrinya. Namun sebelum opsi itu ia putuskan, ia ingin berkonsultasi langsung terlebih dahulu dengan kawan terdekatnya, yaitu Umar bin Al-Khattab. Begitulah kebiasaan sang khalifah kepada rakyatnya yang ingin berkonsultasi dengannya. Namun ketika sahabat tersebut sampai di teras rumah Umar, secara tidak sengaja ia mendengar istri Umar sedang memarahinya. Nada istri Umar pun meninggi dan terdengar membesar-besarkan masalah yang sebenarnya sangat amat remeh. Namun Umar hanya diam saja. Beliau cenderung pasif dan tidak berkata apa-apa. Sahabat tadi pun bermaksud untuk kembali. Ia segera melangkahkan kakinya sambil bergumam, "Kalau khalifah saja seperti itu, bagaimana dengan diriku?" Tidak lama kemudian, Umar pun membuka pintu rumahnya, dan ketika melihat sahabat tersebut hendak kembali pulang, ia pun lantas memanggilnya, "Wahai saudara, ada keperluan apa engkau datang ke rumahku?" Orang itu pun menjawab, "Kedatanganku sebenarnya ingin berkonsultasi mengenai istriku yang sering marah-marah. Namun aku mendengarkan istri Anda sendiri yang berbuat hal yang sama. Aku tidak ingin mengganggu, sementara Anda sendiri sedang ada masalah." Umar pun lantas tersenyum. Lalu ia berkata, "Saudara, mereka adalah istri-istri kita.
Aku rela diperlakukan demikian karena mereka punya hak atas kita. Istriku sering memasakkan makanan untukku dan membuatkan roti untukku. Ia mencucikan pakaian-pakaianku, mendidik dan menyusui anak-anakku. Padahal semua itu bukan kewajibannya. Aku cukup merasa tenang tidak melakukan hal yang haram. Karena pelayanan istriku, sebab itulah aku rela meskipun dimarahi istriku. Sahabat tersebut lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku juga harus berbuat demikian terhadap istriku?" Umar lantas menjawab, "Benar, diamlah ketika dimarahi istrimu, karena apa yang dilakukannya tidak akan lama." Dan betapa gembiranya sahabat itu mendapat solusi terbaik dari sang khalifah. Segera ia memohon diri untuk pamit untuk kembali ke rumahnya. Dan sejak itu pula sahabat tersebut tidak pernah bersikap keras terhadap sang istri. Dan ia lebih memilih untuk bersikap pasif ketika sang istri memarahinya. Semoga dengan adanya kisah dari Khalifah Umar ini bisa menjadi pelajaran untuk siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan kisah Umar bin Khattab yang dianggap sinting karena sering tertawa dan menangis sendiri. Khalifah Umar bin Khattab punya kisah yang cukup memilukan. Beliau sempat dianggap gila atau setidak-tidaknya lupa ingatan. Pada kala itu, orang menduga-duga itu akibat dosa-dosa Umar yang bertumpuk semasa muda. Dan maklum saja, sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat temperamental. Dan dia pun jago gulat hingga disegani banyak orang di Mekah. Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi dalam buku berjudul Kisah Teladan menuturkan di masa sebelum memeluk Islam, Umar gemar mengamuk tanpa mengenal peri kemanusiaan. Banyak orang yang tidak bersalah pun menjadi korban. Itulah yang mungkin telah menyiksa batinnya sehingga ia ditimpali penyakit jiwa. Pikir orang-orang ketika mendapati Umar sering kedapatan menangis sendirian dan tiba-tiba juga tertawa terbahak-bahak. Dan itu pun sering dilakukan sendiri setiap sehabis sholat. Abdurrahman bin Auf sebagai salah seorang sahabat Umar yang paling akrab merasa tersinggung dan sangat murung mendengar gunjingan itu. Apalagi hampir semua rakyat Madinah telah sepakat menganggap Umar betul-betul orang sinting. Dan sudah tentu orang sinting tidak layak lagi memimpin umat ataupun negara. Yang lebih mengejutkan rakyat pada waktu melakukan sholat Jumat yang lalu, ketika sedang berada di mimbar untuk membacakan khutbahnya, sekonyong-konyongnya Umar yaitu berteriak sendiri, "Hai Sariyah, wahai tentaraku, bukit itu, bukit itu, bukit itu." Jemaah pun kesal sebab ucapan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan isi khutbah yang disampaikan. Wah, khalifah kita benar-benar sudah gila, gumam rakyat Madinah yang menjadi makmum sholat Jumat itu. Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak mau bertindak gegabah. Ia harus tahu betul apa sebabnya Umar berbuat begitu. "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau berseru-seru di sela-sela khutbah? Engkau seraya pandangan engkau menatap kejauhan?" tanya Abdurrahman. Umar pun dengan tenang menjelaskan, "Begini wahai sahabatku, beberapa pekan yang lewat aku mengirimkan Sariyah, pasukan tentara yang tidak kupimpin langsung, untuk membasmi kaum pengacau. Tatkala aku sedang berkhutbah, kulihat pasukan itu dikepung musuh dari segala penjuru. Kulihat pula satu-satunya benteng untuk mempertahankan diri adalah sebuah bukit dari belakang mereka. Maka aku berseru, bukit itu, bukit itu, bukit itu." Setengah tidak percaya, Abdurrahman mengurutkan keningnya. "Lalu mengapa engkau juga sering menangis dan tertawa sendirian selesaikan melaksanakan sholat fardu?" tanya Abdurrahman pula. Umar pun menjawab, "Aku menangis kalau teringat kebiadabanku sebelum memeluk Islam. Aku pernah menguburkan anak perempuanku hidup-hidup, dan aku tertawa jika teringat akan kebodohanku. Dan aku pun membikin batung dari tepung gandum, dan kusembah-sembah seperti dia adalah Tuhan." Abdurrahman pun lantas mengundurkan diri dari hadapan Khalifah Umar. Ia belum bisa menilai sejauh mana kebenaran ucapan Umar tadi, ataukah hal itu pun justru lebih membuktikan ketidakwarasannya, sehingga jawabannya pun kacau balau. Masa ia dapat melihat pasukannya yang terpisah amat jauh dari masjid tempatnya untuk berkhutbah? Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi Abdurrahman. Dan pada akhirnya
bukti itu pun datang tanpa dimintanya, yaitu manakala Sariyah yang dikirim Umar tersebut telah kembali ke Madinah. Wajah mereka pun berbinar-binar, meskipun ada sekali tanda-tanda kelelahan dan bekas-bekas luka yang diderita mereka. Mereka pun datang membawa kemenangan. Komandan pasukan itu, yaitu pada hari berikutnya, bercerita kepada masyarakat Madinah tentang dahsyatnya peperangan yang dialami. Kami dikepung oleh tentara musuh, tanpa harapan akan dapat meloloskan diri dengan selamat. Itu lawan secara beringas menghantam kami dari berbagai jurusan. Kami sudah luluh lantah, kekuatan kami nyaris terkuras habis. Sampai tibalah sholat Jumat yang seharusnya kami kerjakan. Persis pada kala itu, kami mendengar sebuah seruan gaib yang tajam dan tegas, yaitu bukit itu, bukit itu, bukit itu. 3 kali seruan tersebut diulang-ulang sehingga kami tahu maksudnya. Serta-merta kami pun mundur ke lereng bukit, dan kami jadikan bukit itu sebagai pelindung di bagian belakang. Dengan demikian, kami dapat menghadapi serangan tentara lawan dari satu arah, yakni dari depan. Itulah awal kejayaan kami. Abdurrahman pun mengangguk-angguk kepala dengan sangat takjub. Begitu pula masyarakat yang tadinya menuduh Umar telah berubah ingatan. Abdurrahman kemudian berkata, biarlah Umar dengan kelakuannya yang terkadang menyalahi adat, sebab ia dapat melihat sesuatu yang indera kita tidak mampu melacaknya. Demikianlah kisah dari Khalifah Umar. Semoga dengan adanya kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu dengan seorang perempuan renta yang membuat Khalifah Umar bersimpuh di hadapannya. Seperti biasa, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melakukan belusukan di kota Madinah. Kegiatan tersebut memang menjadi rutinitasnya. Hal ini dilakukan untuk mengecek apa yang sedang terjadi di masyarakat, sekaligus mencari penyelesaiannya. Dengan diiringi para pengawal, Khalifah Umar pun melakukan perjalanan keluar masuk di kampung. Dan di sebuah lorong gang, mendadak Khalifah Umar turun dari keretanya. Nampaknya ada sesuatu yang ingin didengar oleh Khalifah ketika berada di sebuah rumah. Khalifah pun kemudian berjalan dengan takzim mendekati rumah yang dihuni perempuan tua dan lagi miskin. Perempuan pemilik rumah pun segera menemui Khalifah Umar. Saya mengenal Umar sejak kecil, kemudian Umar beranjak remaja, kemudian hingga sampai tua, dan sampai pada akhirnya terpilih menjadi Amirul Mukminin. Wahai Umar, takutlah kepada Allah dalam menjalankan pemerintahanmu, ungkap perempuan renta itu. Mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab kemudian menangis terseduh-seduh, termasuk juga beberapa para pengawalnya. Namun, tanpa diduga ada seorang pengawal yang tidak terima khalifahnya diperlakukan dengan seenaknya. Pengawal itu pun kemudian berkata, wahai perempuan renta, tidak sepantasnya engkau berkata seenaknya di hadapan Amirul Mukminin. Berlaku sopanlah, maka sekarang pergilah. Mendengar apa yang diucapkan pengawalnya, Khalifah Umar bin Khattab terperanjat kaget. Ia berpikir bahwa pengawalnya sangat lancang mengucapkan kalimat tersebut. Bahkan berani mengusir perempuan renta itu di hadapannya. Wahai pengawal, diamlah. Kamu tahu siapakah perempuan mulia ini? Bentak Khalifah Umar dengan lancang. Pengawal itu pun terdiam sambil menggelengkan kepalanya. Perempuan ini adalah Khawlah binti Sabalah, yang pengaduannya didengar oleh Allah. Karena itu tidak sepatutnya aku mengabaikan nasihatnya, ucap sang Khalifah Umar. Sesaat kemudian Khalifah Umar bersimpuh dan duduk di atas tanah, sedangkan Khawlah terus memberikan wejingan dari hatinya yang sangat amat ikhlas. Khalifah Umar pun mendengarkan dengan seksama kalimat demi kalimat yang terlontar dari Khawlah pun, dan juga diikuti oleh pengawalnya yang juga mendengarkan dengan penuh penghayatan. Khawlah dikenal sebagai sahabat wanita yang pernah mengajukan hak amandemen langsung kepada Allah, yaitu perihal suaminya yang sumpah zihar. Kemudian Allah menjawabnya dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Mujadilah ayat 1 yang artinya, sungguh Allah telah mendengar wanita yang mengajukan gugatan kepadamu, wahai Muhammad, tentang suaminya.
dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengarkan tanya jawab kamu berdua. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah kisah Umar bin Khattab dengan wanita mulia yang tua renta. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abo Story. Pada kesempatan kali ini kita masih sama, yaitu masih mengisahkan tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan judul kisah, sikap Umar bin Khattab dalam menjaga kemuliaan perempuan. Seperti apakah kisahnya? Nonton video ini hingga sampai habis. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Umar bin Khattab? Sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijuluki dengan julukan Al-Faruq, yakni orang yang dapat membedakan kebenaran dari kebatilan, serta berjuang dalam menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan itu. Dengan perangainya yang keras dan tegas, terutama dalam medan jihad, Umar bin Khattab pun dijuluki singa padang pasir. Begitu disegani dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Namun bagaimanapun keras tabiatnya, Umar merupakan pribadi yang lemah lembut terhadap istri dan kaum perempuan. Sang Amirul Mukminin itu pernah berkata, "Pada masa jahiliyah, perempuan itu tidak ada harganya bagi kami. Sampai pada akhirnya Islam datang dan menyatakan bahwa perempuan itu sederajat dengan laki-laki. Perempuan itu sangat penting dalam Islam. Islam memosisikan perempuan dengan begitu mulia, karena generasi gemilang akan lahir di rahimnya. Sebagai penghormatan kepada perempuan, Umar bin Khattab selalu mengingatkan, perempuan harus selalu dilindungi dari berbagai hal yang tidak baik, termasuk fitnah akan dirinya." Dalam kitab Fathul Qadir dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Asta'inu 'alan nisa'i bil ura inna ihdahunna iza kasurat siyabuha wa hasanat zainatuha a'jabuhal khuruj." Bimbinglah para wanita dalam berpakaian. Sesungguhnya salah seorang dari mereka apabila telah memiliki banyak pakaian dan perhiasan yang bagus, maka akan membuat ia senang keluar rumah. Nasihat Umar bin Khattab ini karena ia sangat mengerti bagaimana fitnah perempuan merupakan perkara dahsyat yang menimpa kaum laki-laki. Sebagaimana hal ini telah dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan azarra 'ala rajali minan nisa." Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana penuturan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara godaan, yaitu fitnah besar perempuan, yaitu dalam hal berpakaian, busana, dan tampilan diri yang memesona bagi laki-laki asing yang bukan mahramnya. Penampilan yang jauh dari kriteria busana syar'i seperti memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, terbuka aurat yang seharusnya tertutup, memakai wewangian saat keluar rumah, dan sebagainya yang intinya membuat kaum pria tertarik padanya. Kaum perempuan terkadang tak pernah menyadari bahwa mereka bisa memfitnah laki-laki dengan keindahan busana yang dikenakan meskipun ia berbusana syar'i. Karena setan terlalu lihai dalam menggoda anak Adam, maka Islam memperbolehkan perempuan keluar rumah selagi ada kebutuhan dengan berpakaian syar'i dan bukan pakaian untuk mempercantik diri, sehingga tidak menjadi godaan laki-laki. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'ahu auratu fa iza kharajatis tashrafaha syaitanu." Wanita adalah aurat, jika ia keluar maka setan akan mengiringinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebagai muslimah, hendaklah meniatkan hatinya untuk berpenampilan bersahaja ketika keluar rumah. Tidak berlebih-lebihan dalam mengenakan pakaian, apalagi perhiasan yang kadang membuat orang lain tertarik. Tidak berbangga dengan pakaiannya serta sederhana sehingga ia terlihat tawadu. Hindari wangian saat keluar rumah karena perkara ini sangat mengundang petaka. Dari riwayat Yahya bin Ja'dah, ia berkata, di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Ada seorang perempuan yang keluar rumah dengan memakai wewangian. Di tengah jalan, Umar radhiyallahu anhu mencium bau harum dari perempuan tersebut. Maka Umar pun memukulnya dengan tongkat. Setelah itu, beliau radhiyallahu anhu berkata, "Kalian, para perempuan, keluar rumah dengan memakai wewangian sehingga para laki-laki mencium bau harum kalian. Sesungguhnya, hati laki-laki itu ditentukan oleh bau yang dicium oleh hidungnya. Keluarlah dari rumah dengan tidak memakai wewangian." Hadis riwayat Abdur Razak dalam Al-Musannafah. Demikianlah sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjaga kaum perempuan ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kaum perempuan ini dari fitnah tersebut. Semoga dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menjaga perempuan ini bisa menjadikan inspirasi bagi seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel About Story. Kali ini kita masih mengisahkan tentang Khalifah Umar bin Khattab dengan judul Kisah Umar bin Khattab keluarkan non-muslim dari Jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak semua orang kepada agama Allah, tidak membeda-bedakan antara ahli kitab dengan yang lain. Tetapi orang-orang Yahudi Madinah melihat dakwah ini membahayakan mereka. Maka mereka pun mengadakan pendekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadakan perjanjian tentang kebebasan untuk beragama. Hanya saja, tak lama setelah kaum Yahudi ini melihat keadaan Nabi sudah stabil, mereka bersekongkol keras untuk memusuhinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka dan dapat mengalahkan mereka sehingga kaum Yahudi dikeluarkan dari Madinah dan dari beberapa perkampungan di Jazirah Arab. Mereka yang masih tinggal hanya sebagian kecil. Yang sesudah terjadinya Perang Khaybar, mereka meminta damai untuk tetap tinggal dan bekerja di daerah mereka dengan ketentuan separuh dari hasil pertanian untuk muslimin. Adapun kaum Nasrani Najran, mereka mengirim delegasi untuk berdebat dengan Nabi. Setelah Nabi mengajak mereka agar hanya menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan siapapun, dan mereka tidak akan saling mempertuhan selain Allah. Mereka menolak dan kembali ke negeri mereka. Setelah itu, mereka mengirim sebuah delegasi lagi, meminta damai dengan membayar jizyah. Dengan imbalan, mereka mendapat perlindungan dan kebebasan atas keyakinan agama mereka. Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, pihak Nasrani Najran juga memberikan pengakuan pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Mereka mengadakan perjanjian yang sama dengan perjanjian yang diadakan dengan Nabi dulu. Itu juga perlakuan terhadap Yahudi Khaybar sama dengan perlakuan Rasulullah terhadap mereka. Nasrani Najran, hanya saja kondisi itu berubah tatkala Umar bin Khattab menjabat khalifah dan menggantikan Abu Bakar. Umar menempuh suatu langkah baru. Ia memerintahkan kepada Ya'la bin Umayyah agar Nasrani Najran itu mengosongkan perkampungan mereka dengan mengatakan, "Selesaikanlah urusan mereka dan janganlah mereka diganggu dari agama mereka. Keluarkanlah barang siapa yang masih berpegang pada agamanya. Tempatkanlah muslim dan berkeliling di tempat yang sudah dikosongkan. Kemudian biarlah memilih sendiri tempat lain. Katakan kepada mereka bahwa kita mengeluarkan mereka atas perintah Allah dan Rasul-Nya untuk tidak membiarkan ada dua agama di Jazirah Arab." Selanjutnya, Umar bin Khattab mengatakan, "Orang yang masih berpegang pada agamanya hendaklah keluar. Kemudian kita beri mereka tanah seperti tanah mereka sebagai pengakuan mereka kepada hak kita dan memenuhi janji kita memberi perlindungan kepada mereka sebagaimana diperintahkan Allah, menggantikan hubungan mereka dengan tetangga-tetangga penduduk Yaman dan yang lain yang sudah menjadi tetangga-tetangga mereka di pedesaan." Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya berjudul Umar bin Khattab menyebutkan sebagian orang mengira bahwa kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ini melanggar apa yang sudah ditempuh oleh Rasulullah dan diteruskan oleh Abu Bakar. Adapun kalangan orientalis berpegang pada alasan ini untuk menyerang Umar, tetapi kalangan sejarawan muslim mengemukakan beberapa alasan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian dengan umat Kristiani Najran untuk tidak diganggu dari agama mereka. Sepanjang mereka memelihara perjanjian itu, beriktikad baik dan tidak menjalankan riba. Tetapi ternyata mereka menjalankan riba dengan melipat gandakan. Jadi mereka sudah melanggar janji. Maka Umar berhak mengusir mereka dari Jazirah Arab. Sumber lain menyebutkan bahwa mereka saling berselisih di antara sesama. Dan setelah perselisihan makin memuncak, mereka meminta kepada Umar agar mereka dikeluarkan dari perkampungan itu. Dan yang lain juga mengatakan bahwa setelah kedudukan mereka makin kuat, Umar akan khawatir, maka mereka pun dikeluarkan. Dan Haikal juga menjelaskan menurut pendapatnya di dalam buku yang ditulisnya berjudul Umar bin Khattab. Baik sebagian sumber ini autentik atau semua tidak. Menurut hemat saya, penyebabnya tidak terletak pada rencana kerja Umar untuk mengeluarkan mereka dari Jazirah Arab. Tetapi pada ketentuan umum politik negara oleh Umar sudah diyakininya. Lalu dengan tegas dan adil ia dilaksanakan. Menurut Haikal, untuk melihat ketentuan ini baik kita singkirkan dulu tuduhan bahwa Umar itu fanatik. Seperti yang dilontarkan kalangan orientalis, mereka mengatakan itu berdasarkan keyakinan orang masa kita sekarang tentang kebebasan beragama sebagai suatu argumen untuk menyalahkan tindakan Umar. Sudah tentu ini salah sekali dengan menutup mata pada kenyataan. Kenyataannya pada masa Umar agama merupakan dasar yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang berbeda dengan agama masyarakat pada umumnya atau yang melawannya. Bagi mereka termasuk hukum melawan agama. Dan pihak penguasa sah memerangi mereka bahkan wajib. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW diperangi ketika mengajak orang menyembah Allah dan agama Allah. Dan karena agama, pulalah maka terjadi perang dahsyat antara Romawi dengan Persia pada saat itu. Keadaan tetap berjalan demikian di Eropa dan di luar Eropa sampai pada waktu zaman kita sekarang. Demi agama pula, pecahlah perang salib antara Islam dengan Kristen. Untuk itu, pula terjadi beberapa tragedi pembantaian antara Katolik dengan Protestan. Haikal menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengadakan perjanjian dengan kaum Nasrani Najran karena kesatuan politik di Jazirah Arab ketika itu belum ada. Letak Najran berdekatan dengan Yaman, yang sejak waktu lama sebelum Nabi Muhammad, Nasrani mereka memang hidup dalam paganisme. Paganisme adalah sebuah istilah yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa bagian selatan selama abad kuno akhir. Sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan digantikan oleh Abu Bakar, Yaman termasuk pelopor yang murtad dan memberontak kepada kekuasaan Madinah. Jadi wajar saja Abu Bakar mengadakan perjanjian dengan kaum Nasrani Najran seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kesatuan agama, perang riddah sudah dapat menumpas kaum murtad dan pemberontakannya sekaligus, yang menyebabkan mereka habis kemudian diteruskan dengan perang Irak dan Syam. Dan dari sinilah kemudian tergelang persatuan dan kesatuan politik dan kesatuan agama di segenap penjuru Jazirah Arab. Semua itu melahirkan sebuah kedaulatan dengan Madinah sebagai ibu kotanya dan kepala pemerintahannya Khalifah Rasulullah, yaitu tatkala Umar memegang kekuasaan. Menurut Haikal, semua faktor penyebab lahirnya perjanjian Najran di masa Nabi dan masa Abu Bakar sudah tak ada lagi. Sudah tiba saatnya Umar harus memikirkan suatu rencana baru dalam politik negara yang akan dapat menyatukan semua bagian dari utara sampai ke selatan Jazirah Arab dan Madinah menjadi ibu kotanya yang tak tersaingi. Kata Haikal, bahwa sekarang seluruh kawasan Arab sudah menjadi sebuah negara kesatuan dengan satu agama, dipimpin oleh orang yang sudah disepakati pengangkatannya. Maka layak sekali apabila pemimpin ini berusaha membuang semua unsur yang akan mendatangkan kelemahan. Banyaknya suku bangsa atau agama yang berbagai macam yang mempunyai kekuasaan mutlak pada penduduk adalah salah satunya. Inilah kenyataan yang berlaku dan tetap berlaku. Kita melihat misalnya macam-macam perjanjian yang diadakan sampai waktu akhir-akhir ini mengenai perpindahan kelompok-kelompok dari jenis ras yang sama ke dalam suatu lingkungan yang sama. Dijelaskan oleh Haikal lagi
Atas dasar itu juga, suatu bangsa beradab tidak dibenarkan menganut lebih dari satu ketentuan hukum. Hal-hal yang menjadi pegangan Islam tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada agama Kristen. Islam mengharamkan riba, Kristen membolehkan. Islam mengharamkan minuman keras, Kristen tidak mengharamkan. Dasar Islam itu tauhid, dasar Kristen itu trinitas. Pada waktu itu, ketentuan-ketentuan ini yang semacamnya berlaku ketat. Orang tak dapat mengganggunya, seperti sekarang ini, atas nama kebebasan beragama atau berkeyakinan. Tidak heran apabila Umar bersisi keras tidak mau membiarkan ada dua agama di Jazirah Arab. Orang-orang Arab di Jazirah itu semua menerima dan rela hanya dengan satu agama sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesudah pernah sebagian murtad pada masa Abu Bakar, kemudian kembali lagi. Kesatuan agama itulah yang menjamin ketentraman dan kuatnya persatuan mereka. Dan jangan ada di antara mereka yang tidak seagama yang memberontak, yang akan mengganggu ketentraman dan merusak persatuan mereka. Itulah yang dilakukannya. Dan itu pula sebabnya ia memanggil Ya'la bin Umayyah untuk mengeluarkan orang-orang Nasrani dari Najran. Haikal mengatakan, tindakan Umar dalam hal ini patut untuk dipuji, bukan diserang dan untuk disalahkan. Acuan mereka pada apa yang pernah dilakukan oleh kaum mayoritas dari kalangan Katolik atau Protestan ketika mereka menekan lawan saktenya sampai mereka dibunuh dan disiksa dengan berbagai macam cara. Bahkan, pesan pertama yang diberikan Umar kepada Ya'la, jangan sampai ada orang yang memperdaya dan menggoda umat Nasrani Najran dari agama mereka. Biarkan mereka bebas sepenuhnya, ingin tetap dengan agama mereka atau bahkan berpindah ke agama Islam. Mereka agar diberi tanah yang sama di luar Jazirah Arab, seperti tanah mereka itu. Dengan demikian, mereka tidak dirugikan. Dan apa yang dilakukan oleh Umar itu sama seperti yang dilakukan negara-negara beradab dewasa ini. Ketika ada satu golongan atau ras menghadapi pembagian, dipindahkan ke tempat golongannya yang mayoritas. Bahaya perselisihan di kalangan mereka dengan tetangga tidak akan lebih berbahaya daripada dengan golongan mayoritas yang berada di sekitar mereka. Sesudah orang tahu Umar mengeluarkan kaum Nasrani Najran, mereka pun yakin bahwa ia akan juga mengeluarkan orang-orang Yahudi dan bukan Muslim lainnya dari Jazirah Arab. Politik macam ini baru adanya, tetapi buat mereka bukan sesuatu yang aneh dan tidak heran. Itulah kisah Umar yang pernah mengeluarkan non-Muslim dari Jazirah Arab. Semoga dengan adanya kisah ini bisa menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan kisah Umar bin Khattab tetap sholat meski luka parah karena kena 6 tusukan pisau. Ada 6 luka tusukan pisau di tubuh Umar bin Khattab pada pagi itu. Tepatnya di 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah ataupun tahun 644 dalam sistem kalender Masehi. Terdapat tusukan di 3 bagian punggung dan 3 lagi di bagian perut. Itulah ulah dari Abu Lu'lu'ah, seorang pemuda Persia bekas tawanan perang yang menusuk sang khalifah saat tengah menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi, Madinah pada pagi itu. Umar pun meminta salah satu sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam sholat subuh menggantikan dirinya. Sementara Umar terbaring bersimbah darah. Abdurrahman bin Auf pun sengaja memperpendek bacaan surat dalam sholat subuh agar bisa segera memberi pertolongan kepada Umar. Maka setelah selesai sholat, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan Umar bin Maimun serta sejumlah sahabat lainnya mendatangi Umar bin Khattab untuk memberikannya pertolongan. Namun, justru Umar lebih dulu yang menyapa para sahabat tersebut. "Apakah engkau telah selesai sholat?" tanya Umar kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa sholat subuh sudah selesai dilaksanakan. Mendengar jawaban tersebut, Umar menyatakan keinginannya untuk juga menunaikan salat subuh yang belum ia kerjakan. "Wahai Amirul Mukminin, engkau sedang mengalami luka parah," kata Abdurrahman bin Auf.
Umar tetap pada keinginannya, yakni mengerjakan sholat subuh meski dalam keadaan terluka parah dengan 6 tusukan pisau. Menurut Umar, bagi seorang muslim laki-laki tidak ada halangan untuk mengerjakan sholat. Bahkan bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan termasuk dari umat Islam. Tidak ada halangan bagi laki-laki untuk mendirikan sholat. Sesungguhnya tidak Islam mereka yang meninggalkan sholat. Begitu kata Umar bin Khattab. Maka sang Amirul Mukminin itu pun meminta kepada para sahabat agar membalut lukanya dengan kain, agar darah berhenti untuk mengucur. Setelah itu, dengan dipapah para sahabat, Umar mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Umar diantar ke rumahnya. Sejumlah sahabat memanggilkan tabib untuk mengobati Umar. Namun, luka pria yang dijuluki singa padang pasir itu sudah terlanjur parah. Beberapa kali, tabib berusaha memberikan minum jus kurma untuk mengobati luka Umar. Namun, air minum itu justru keluar lagi dari luka Umar. Dan pada hari Ahad, 27 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah, Umar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebelum wafat, dia mengutus putranya yaitu untuk menemui Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar meminta izin agar bisa dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah pun mengizinkan Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusannya dalam memeluk agama Islam membuat orang-orang kafir Quraisy pada saat itu kalang kabut dan ketakutan. Sosoknya yang begitu disegani menjadi salah satu faktor terpilihnya menjadi khalifah kedua untuk umat Islam. Pada saat menjadi khalifah, Umar menorehkan sejarah sebagai pemimpin Islam yang fenomenal. Di samping tegas, Umar dikenal dengan keadilannya. Sikap Umar yang begitu adil dalam memutuskan perkara tersebar luas di mana-mana. Sampai saat ini, cerita keadilan Umar selalu diabadikan dalam berbagai macam literatur Islam maupun Barat. Keadilan Umar tentu tidak terlepas dari interaksinya dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Umar adalah salah satu sahabat yang menjadi tonggak keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah banyak berjuang membela agama Islam di tengah-tengah masyarakat pemuja berhala. Namun, tak dapat dipungkiri jika ajaran Islam yang telah membentuk kepribadian Umar menjadi adil, tegas dan bijak. Banyak sekali nasihat-nasihatnya yang menyentuh kehidupan manusia. Dalam memberikan nasihat, Umar tak pandang siapapun orangnya, tak terkecuali pun anaknya sendiri. Pada suatu hari, Umar pernah mengirimkan surat kepada anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Di dalam surat tersebut, ada 7 nasihat yang disampaikan Umar kepada anaknya. Yang pertama, wahai anakku, bertakwalah kepada Allah, karena barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka kemanapun ia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindunginya. Kedua, wahai anakku, barang siapa yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat tersebut. Ketiga, wahai anakku, jadikanlah ketakwaan sebagai pelindung kedua matamu dan pengingat hatimu dari segala bentuk kemaksiatan. Yang keempat, wahai anakku, berniatlah ketika akan melakukan sesuatu, karena amal perbuatan yang tidak disertai dengan niat dianggap tidak ada. Kelima, wahai anakku, seseorang tidak akan mendapatkan pahala jika tidak ada timbangan amal kebaikannya. Yang keenam, wahai anakku, seseorang tidak akan memperoleh kekayaan jika tidak memiliki keramahan dan kelembutan hati. Yang terakhir, wahai anakku, seseorang tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru jika tidak belajar dari sesuatu yang lama. Nasihat-nasihat ini luar biasa dan sangat inspiratif. Sangat menarik jika dijadikan sebagai motivasi diri untuk membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik di masa kini dan di masa mendatang. Walaupun kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan tantangan teknologi dan globalisasi sekalipun.
Semoga dengan adanya nasihat-nasihat ini bisa menjadi kita lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjuluki beliau dengan Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab mempunyai gambaran fisik adalah laki-laki yang berkulit coklat. Kedua tangannya aktif sehingga dapat melakukan hal apapun. Memiliki tubuh yang kuat, tinggi besar, dan tinggi badannya jauh di atas rata-rata. Jika berada di tengah kerumunan, dia nampak seolah sedang menunggangi sesuatu. Ketika diangkat sebagai khalifah untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Selama 10 tahun ia memimpin, yaitu pada 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, ataupun di 634 Masehi hingga 644 Masehi. Khalifah Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis Palestina dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya yang menjabat sebagai khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memiliki karomah yang luar biasa. Ada 10 karomah, kelebihan ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. 1. Dapat berbicara dengan ahli kubur. Dari Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bab tentang kubur, bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian pun sudah ditempati kembali, kekayaan kalian sudah dibagi-bagi." Kemudian ada suara yang menyahutnya, "Wahai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, dan keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Dari Yahya bin Ayyub Al-Khazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda lalu memanggilnya, "Wahai Fulan," dan orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya akan mendapatkan 2 surga. Quran Surah Al-Lunan ayat 46. Dan dari dalam kubur, pemuda itu pun menyahut, "Wahai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku, 2 kali di dalam surga." Riwayat Ibnu As-Sakir. Yang kedua, Umar dijuluki sebagai legenda. Dari Al-Taj Al-Subki mengemukakan, salah satu karomah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar bin Khattab." Ketiga, dapat berbicara dengan Sariyah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nihawan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkatkan Sariyah bin Zanim al-Khalij sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Sariyah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslimin hampir saja kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara yang sangat lantang, "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia berlaku zalim." Allah pun membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar," dan pada akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Al-Taj Al-Subki menjelaskan bahwa ayahnya yaitu Taqiyuddin Al-Subki menambahkan cerita di atas, pada saat itu Ali menghadiri khutbah Umar, lalu ia ditanya, "Apa maksud perkataan Khalifah Umar barusan dan di mana Sariyah sekarang?" Ali pun menjawab, "Doakan saja. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya diketahui umat muslim di Madinah, maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas.
Menurut Al-Taj Al-Subki, Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan karamahnya, tetapi Allah lah yang menampakkannya karamahnya, sehingga pasukan muslimin di Nihwan dapat melihatnya dengan mata yang telanjang, seolah-olah Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di Madinah. Dan sementara seluruh panca inderanya merasakan bahwa yang menimpa pasukan muslimin di Nihwan, yaitu Sariyah berbicara dengan Umar seakan-akan sedang bersamanya. Yang keempat, dapat menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Al-Syamil, Imam Al-Haramain menceritakan karamah Umar ketika terjadi gempa bumi pada saat masa pemerintahannya. Pada ketika itu, Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Padahal, bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian, Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Dan bumi pun kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Umar adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya juga. Sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi pada saat itu juga, sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Yang kelima, mengalirkan sungai Nil saat dilanda kekeringan. Imam Al-Haramain mengemukakan ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut pada setiap tahunnya. Penduduk Mesir pun melaporkan hal itu kepada Amr bin al-As yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir. Kemudian Amr bin al-As berkata kepada mereka, sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut. Dan kala itu penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amr pun menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Umar membalas surat tersebut dan menyatakan, "Engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secari kertas untukmu, lemparkanlah kertas itu ke dalam sungai Nil." Kemudian Amr membukakan kertas itu sebelum melemparnya ke sungai Nil. Dan ternyata kertas itu berisi tulisan dari Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun, jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." 6. Yaitu mengetahui pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Imam Al-Haramain menceritakan karamah Khalifah Umar lainnya. Umar pernah memimpin suatu pasukan ke Syam. Kemudian, ada sekelompok orang menghalanginya, sehingga Umar berpaling darinya. Lalu sekelompok orang tadi menghalanginya lagi. Umar pun berpaling darinya lagi. Sekelompok orang tadi pun menghalangi Umar untuk ketiga kalinya. Dan Umar pun berpaling lagi darinya. Dan pada akhirnya diketahui bahwa di dalam kelompok orang tersebut terdapat pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. 7. Mengetahui orang yang hendak berdusta. Dalam kitab Riyad As-Salihin, Imam Nawawi mengemukakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, setiap kali Umar mengatakan sesuatu yang menurut prasangkanya begini, pasti prasangka itu selalu dalam keadaan benar. Dan ada juga kisah tentang Sariyah dan Sungai Nil yang sangat terkenal juga disebutkan dalam kitab Tabaqat Al-Munawi Al-Kubra. Di dalam kitab itu dikemukakan karamah Umar lainnya, yaitu ketika ada orang yang sedang bercerita dusta kepadanya, lalu Umar menyuruh orang itu untuk diam. Lalu Umar menyuruhnya diam lagi. Dan kemudian orang itu berkata lagi, "Setiap kali aku berdusta kepadamu, niscaya engkau menyuruhku diam." 8. Mengetahui musibah kebakaran. Diceritakan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada seorang laki-laki, "Siapa namamu?" Orang itu pun menjawab, "Jamrah," yang artinya bara. Khalifah Umar bertanya lagi, "Siapa nama ayahmu?" Dan ia pun menjawab, "Syihab," yaitu artinya lampu. Lalu Umar bertanya lagi, "Keturunan siapa?" Ia menjawab,
keturunan Harkah yang artinya kebakaran. Umar bertanya, "Di mana tempat tinggalmu?" Dan ia pun menjawab, "Di Al-Harrah," yang artinya panas. Umar pun bertanya lagi, "Di daerah mana?" Dan ia pun menjawab, "Di Zatulaza," yang artinya tempat api. Kemudian Umar berkata, "Aku melihat keluargamu terkena musibah kebakaran." Pemuda itu pun akhirnya pulang dan mendapati keluarganya yang sedang ditimpa musibah kebakaran. 9. Dapat memadamkan kebakaran yang melanda sebuah kampung. Fakhrul Razi dalam tafsir surah Al-Kahfi menceritakan bahwa salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Umar menulis di secari kain, "Wahai api, padamlah dengan izin Allah." Secari kain itu dilamparkan ke dalam api, maka api itu pun langsung padam. 10. Utusan Romawi masuk Islam. Fakhrul Razi menceritakan bahwa ada utusan Raja Romawi datang untuk menghadap Umar. Utusan itu mencari rumah Umar dan mengira bahwa rumah Umar seperti istana para raja. Orang-orang mengatakan Umar tidak memiliki istana, ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah sampai di padang pasir yang ditunjukkan, utusan itu melihat Umar telah meletakkan kantong tempat susu di bawah kepalanya dan tidur di atas tanah. Terkejutlah utusan itu melihat Umar. Lalu ia berkata, "Bangsa-bangsa di timur dan barat takut kepada manusia ini. Padahal ia hanya seperti ini." Dalam hati, ia berjanji akan membunuh Umar saat sepi seperti itu dan membebaskan ketakutan manusia terhadapnya. Dan tatkala ia telah mengangkatkan pedangnya, tiba-tiba Allah mengeluarkan 2 harimau dari dalam bumi yang siap memangsa orang itu. Utusan itu menjadi takut sehingga terlepaslah pedang dari tangannya. Umar kemudian terbangun dan ia tidak melihat apa-apa. Umar pun menanyai utusan itu tentang apa yang terjadi. Demikianlah ulasan karamah Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa meneladani kepemimpinan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.